Bayangkan Bapak Ibu sudah berusia 70 tahun lebih, tapi tubuh masih kuat, sendi tidak nyeri. Ingatan tetap tajam dan wajah tampak lebih segar dari usia sebenarnya. Terdengar mustahil, saya juga dulu berpikir begitu. Tapi semuanya berubah ketika saya melihat sendiri perubahan drastis pada kedua orang tua saya. Dan yang mengejutkan bukan obat mahal, bukan suplemen luar negeri yang harganya bikin kantong jebol. Rahasianya ada di dapur sendiri. Makanan sederhana yang ternyata menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan lansia. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka mata dan hati. Nama saya Raka. Saya bukan ahli gizi, tapi saya adalah anak yang khawatir dengan kesehatan orang tua. Dan hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sudah 30 tahun membantu ratusan lansia Indonesia tetap sehat, aktif, dan penuh semangat. Beliau adalah dokter spesialis lansia penulis buku Sehat di Usia Emas dan dikenal sebagai dokter yang sangat peduli pada pasien-pasiennya. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka. Salam hangat untuk semua Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang saat ini sedang menonton. Usia boleh bertambah, tapi semangat hidup dan kualitas kesehatan bisa tetap dijaga. Saya selalu bilang ke pasien saya penyakit di usia tua, seringkali bukan karena usia itu sendiri, tapi karena kita membiarkan kebiasaan buruk terus berjalan, termasuk dalam hal makanan. Dokter, hari ini kita akan bahas 6 cemilan sederhana. Tapi katanya, yang pertama ini bisa bikin banyak orang kaget. Betul sekali. Kita mulai dari yang paling sering diremehkan, daun kelor. Daunnya kecil, bentuknya sederhana, tapi manfaatnya luar biasa besar bagi lansia. Daun kelor, serius dok? Itu kan cuma buat sayur bening. Justru itu, banyak yang anggap remeh. Padahal daun kelor kaya vitamin A, C, zat besi, kalsium, bahkan protein. Semua itu sangat penting bagi tubuh lansia. Apa benar bisa bantu masalah sendi juga? Sangat bisa. Daun kelor mengandung senyawa antiinflamasi alami yang bisa membantu mengurangi peradangan di sendi. Banyak pasien lansia saya yang dulunya susah bangun karena nyeri lutut sekarang bisa jalan pagi lagi karena rutin makan sayur kelor. Wah, luar biasa. Jadi ini bukan cuma soal nutrisi tapi juga soal harapan hidup lebih nyaman ya dok? Betul. Vitamin E untuk mata, vitamin C untuk daya tahan tubuh, zat besi untuk mencegah lemas, dan antioksidan yang memperlambat penuaan. Itu semua ada dalam satu mangkuk kecil sayur kelor. Bapak Ibu, apakah di daerah Anda mudah menemukan daun kelor? Coba tulis di komentar ya. Kami senang membaca cerita dari berbagai daerah di Indonesia. Dan jangan lupa daun kelor juga membantu tidur lebih nyenyak. Banyak yang tidak tahu, tapi efeknya menenangkan saraf. Sangat cocok untuk lansia yang sering gelisah malam hari. Wah, jadi satu bahan sederhana bisa bantu banyak hal. Tidur lebih nyenyak, sendi lebih kuat, imun meningkat. Tepat sekali. Dan cara olahnya mudah. Rebus saja dengan sedikit garam, tambahkan bawang putih. Jangan pakai terlalu banyak santan atau minyak goreng ya, agar manfaatnya tetap maksimal. Saya jadi teringat ibu saya dok. Dulu sering ngeluh susah tidur, bangun capek. Sekarang tiap sore minta dimasakin sayur kelor. Tidurnya nyenyak dan lebih semangat bangun pagi. Itulah keajaiban dari bahan alami Indonesia. Murah mudah, tapi berdampak besar bila dikonsumsi rutin. Bapak Ibu jangan tunggu sampai sakit parah dulu. Coba masukkan daun kelor ke dalam menu harian. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal masa tua yang lebih layak. Menjadi tua itu pasti, tapi tetap sehat dan bahagia itu pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari kebiasaan kecil, seperti satu porsi sayur kelor setiap hari. Terima kasih banyak dokter, tapi tunggu dulu. Setelah ini kita akan bahas satu jenis makanan berwarna hitam yang bisa menjaga saraf dan bikin tubuh tetap bertenaga seharian. Penasaran? Jangan kemana-mana. Tadi kita sudah bicara soal daun kelor si hijau kecil penuh keajaiban. Sekarang kita beralih ke warna yang lebih pekat. Si hitam kecil yang diam-diam menyimpan kekuatan besar untuk tubuh lansia. Ya betul sekali. Kita berbicara tentang ketan hitam kukus. Banyak orang menganggapnya sekadar pelengkap jajanan pasar. Tapi saya bilang ini adalah perisai tubuh untuk lansia Indonesia. Wah, perisai tubuh. Maksudnya dok? Ketan hitam itu
Kaya akan antosianin antioksidan alami yang juga ditemukan di blueberry dan anggur merah yang mahal itu. Tapi kita bisa dapatkannya murah di pasar tradisional. Jadi warna hitam pada ketan itu bukan sekadar pewarna alami. Bukan, itu adalah tanda kandungan antosianin yang sangat tinggi. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan ketan hitam mengandung malvidin hingga 17 mg per 100 gram. Itu jauh lebih tinggi dibanding beras putih atau merah biasa. Luar biasa, jadi makan ketan hitam bisa bantu lawan penuaan. Tepat. Radikal bebas itu musuh utama tubuh lansia, penyebab utama kerusakan sel penuaan dini, dan berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, hingga kanker. Antosianin membantu melindungi tubuh dari serangan ini. Tapi bukan cuma itu ya dok, saya dengar ketan hitam juga bagus untuk otot dan tenaga. Betul, di dalam ketan hitam ada vitamin B1 yang penting untuk metabolisme energi dan fungsi saraf. Jadi tubuh tidak mudah lelah dan pikiran tetap fokus. Selain itu, kandungan magnesiumnya mendukung kekuatan otot dan mencegah kram malam hari. Wah, jadi cocok banget untuk bapak ibu yang sering mengeluh kaki kram saat tidur malam. Sangat cocok. Dan serat alaminya juga bagus untuk pencernaan, mencegah sembelit dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini sangat penting bagi lansia yang punya riwayat diabetes atau masalah pencernaan. Lalu cara terbaik mengonsumsinya, bagaimana ya dok? Kukus ketan hitam sampai matang, tambahkan kelapa parut tanpa gula. Hindari santan kental atau gula pasir berlebihan. Simpel, sehat, dan nikmat. Bapak ibu coba bayangkan, hanya dengan 1 porsi kecil ketan hitam kukus setiap pagi, bapak ibu bisa punya energi stabil seharian tanpa takut gula darah melonjak. Betul. Saya punya pasien lansia di Yogyakarta usia 74 tahun. Dulu sering mengeluh lemas, bahkan sampai susah berdiri lama. Setelah rutin makan ketan hitam 3-4 kali seminggu, tubuhnya lebih bertenaga dan tekanan darahnya lebih stabil. Dokter itu seperti makanan ajaib, tapi sayangnya banyak orang masih menganggap ketan hitam itu hanya makanan jajanan biasa. Itu dia jebakan umum yang sering saya lihat. Makanan sederhana sering dianggap remeh. Padahal diam-diam justru menyimpan manfaat yang sangat besar untuk usia lanjut. Jadi bisa disimpulkan, ketan hitam itu ibarat energi hitam alami yang bisa bantu jaga kekuatan tubuh saraf pencernaan dan memperlambat proses penuaan. Tepat sekali Raka. Dan semua itu bisa kita dapatkan tanpa biaya mahal. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mencoba ketan hitam kukus sebagai menu harian? Kalau sudah tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar, ya siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk lansia lainnya. Dan kalau belum pernah, mungkin ini saatnya mulai dari besok pagi. Ganti cemilan manis yang tinggi gula dengan 1 porsi kecil ketan hitam kukus. Tubuh akan berterima kasih. Luar biasa dokter. Terima kasih. Tapi tunggu dulu. Setelah ini kita akan bicara tentang jenis kacang kecil yang tak banyak dikenal, tapi punya kekuatan besar menjaga otot dan membantu kerja otak tetap tajam. Penasaran? Tetap di sini. Jangan pindah video dulu. Karena cemilan berikutnya bisa jadi jawaban dari rasa lelah dan pikiran yang mulai pelupa. Kita lanjut sebentar lagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau tadi kita bicara soal energi hitam dari ketan hitam, sekarang kita beralih ke satu cemilan lembut. Kecil hangat, tapi kekuatannya besar untuk otot dan otak. Kita berbicara tentang bubur kacang tunggak. Mungkin masih terdengar asing bagi sebagian Bapak Ibu. Tapi percayalah, ini adalah salah satu cemilan terbaik untuk lansia. Saya jujur dok, lebih sering dengar kacang hijau. Nah, kacang tunggak ini apa bedanya? Kacang tunggak masih satu keluarga dengan kacang hijau, tapi kandungan nutrisinya justru lebih unggul untuk kebutuhan orang tua. Kayak protein nabati, zat besi folat, dan selenium. Wah, itu semua terdengar penting sekali ya. Sangat penting. Lansia cenderung kehilangan massa otot secara alami. Inilah sebabnya mereka sering merasa lemas, kurang tenaga, dan cepat nyeri di otot atau sendi. Protein nabati dari kacang tunggak bisa membantu memperlambat proses ini. Jadi ini cocok untuk Bapak Ibu yang mulai merasa tubuh gampang lelah, susah angkat barang, atau sering pegal-pegal.
Tepat sekali. Dan bukan cuma soal tenaga. Kacang tunggak juga kaya akan zat besi dan folat, dua nutrisi penting untuk produksi sel darah merah. Ini membantu mencegah anemia, penyebab utama tubuh terasa lemas dan kepala sering pusing tanpa sebab. Waduh, banyak orang tua saya kenal sering bilang, kayaknya tekanan darahku turun. Padahal bisa jadi itu anemia ya dok? Betul Raka, seringkali mereka salah kira. Padahal dengan asupan makanan yang benar, masalah itu bisa dicegah. Dan yang paling menarik, kacang tunggak juga mengandung selenium. Selenium, itu apa dok? Selenium adalah mineral penting yang membantu menjaga fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mendapat cukup selenium memiliki risiko lebih rendah mengalami kepikunan atau gangguan ingatan. Wah luar biasa, jadi selain bikin otot kuat, bubur kacang tunggak juga bikin otak tetap tajam? Betul, selenium juga punya sifat antioksidan, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi sangat efektif memperlambat penuaan. Dan teksturnya lembut ya, cocok buat yang sudah susah mengunyah. Iya, sangat cocok. Bapak Ibu bisa membuatnya dengan cara merebus kacang tunggak dengan sedikit daun, salam, dan garam. Bisa ditambah santan encer bila ingin lebih gurih, tapi jangan pakai gula terlalu banyak ya. Ini bisa dimakan pagi-pagi sebelum aktivitas atau sore-sore ya dok? Bisa dua-duanya. Cocok untuk isi tenaga sebelum beraktivitas atau sebagai pengganjal lapar menjelang malam. Bapak Ibu, cemilan ini bukan cuma enak dan murah, tapi juga menjaga tubuh tetap kuat dan otak tetap fokus. Apakah Bapak Ibu pernah mencoba bubur kacang tunggak? Tulis di kolom komentar ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena mengabaikan makanan sederhana seperti ini. Banyak lansia saya yang dulu sering lupa letak kunci, bingung nama cucunya sekarang, lebih fokus setelah rutin konsumsi kacang tunggak. Wah, cerita itu pasti menyentuh banyak orang. Karena semakin hari makin banyak lansia yang mulai merasa pikun atau sulit konsentrasi. Padahal solusinya bisa dimulai dari semangkuk bubur hangat. Benar. Dan ini bukan teori. Ini sudah terbukti dari pengalaman nyata pasien-pasien saya. Terima kasih banyak dokter. Tapi kita belum selesai. Setelah ini, kita akan bongkar satu makanan kampung yang ternyata bisa bantu atur gula darah dan bikin tubuh tidak mudah lemas seharian. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kita akan lanjut dengan rahasia dari ubi jalar panggang. Sumber energi stabil dan vitamin alami untuk lansia. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke makanan keempat yang tak kalah menarik. Kali ini kita akan membahas tentang makanan yang sangat akrab di desa-desa, bahkan sering dijadikan sarapan sederhana. Tapi ternyata ini adalah sumber energi luar biasa untuk lansia. Betul sekali. Kita berbicara tentang ubi jalar panggang. Makanan murah enak tapi kekuatannya luar biasa jika dikonsumsi secara rutin oleh lansia. Banyak orang menganggap ubi jalar itu cuma camilan kampung, Dok. Itu kesalahan umum. Justru karena terlalu sering kita lihat, jadi banyak yang meremehkan. Padahal ubi jalar adalah salah satu sumber karbohidrat kompleks terbaik untuk lansia. Karbohidrat kompleks itu apa bedanya dengan nasi putih biasa? Karbohidrat kompleks melepaskan energi secara perlahan. Jadi tubuh Bapak Ibu tidak cepat lelah, tidak cepat lapar, dan kadar gula darah tetap stabil. Wah, ini cocok banget untuk yang punya diabetes ya. Sangat cocok. Ubi jalar tidak membuat lonjakan gula darah seperti nasi putih atau cemilan manis. Karena itu lansia bisa tetap bertenaga tanpa risiko lemas mendadak atau rasa mengantuk berlebihan. Selain itu saya dengar ubi jalar juga baik untuk mata. Betul. Ubi jalar sangat kaya akan beta-karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Ini penting untuk menjaga penglihatan, terutama bagi Bapak Ibu yang mulai mengalami mata kabur atau silau berlebihan. Kalau saya perhatikan, banyak orang tua mulai sulit membaca koran kecil atau merasa mata cepat lelah. Itu salah satu tanda kurang vitamin A. Dan hanya dengan 86 gram ubi jalar, Bapak Ibu bisa mendapatkan hampir seluruh kebutuhan harian vitamin A. Luar biasa, tapi manfaatnya bukan cuma sampai di situ kan dok? Tentu tidak. Ubi jalar juga mengandung magnesium yang membantu mencegah kram malam hari.
ada seng yang memperkuat daya tahan tubuh, dan vitamin B kompleks untuk mengurangi rasa lelah dan menjaga fungsi saraf. Jadi ini cemilan yang sangat lengkap ya. Lengkap sekali. Bahkan sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi ubi ungu, salah satu varietas ubi jalar, bisa menurunkan tekanan darah secara alami dalam waktu 4 minggu. Wah Bapak Ibu, apakah Anda pernah mengalami tekanan darah naik tanpa sebab? Mungkin ubi jalar bisa jadi solusinya. Dan jangan lupa, ubi jalar juga tinggi serat. Sangat bagus untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga usus tetap sehat. Cara terbaik memasaknya bagaimana, Dok? Paling baik adalah dipanggang utuh bersama kulitnya. Ini menjaga nutrisi tetap utuh dan tidak perlu tambahan gula atau minyak. Bisa juga dikukus dan dihaluskan untuk lansia yang kesulitan mengunyah. Rasanya manis alami ya, jadi tidak perlu tambahan gula. Betul. Dan karena teksturnya lembut, cocok untuk bapak ibu yang mulai bermasalah dengan gigi atau rahang. Saya jadi teringat waktu kecil, saya sering melihat nenek saya makan ubi jalar sore-sore sambil duduk di beranda rumah. Ternyata diam-diam, beliau sudah hidup sehat tanpa sadar. Kadang kebijaksanaan hidup sehat datang dari kebiasaan nenek moyang kita. Tinggal kita lanjutkan dan sesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Bapak Ibu, apakah Anda punya kenangan dengan ubi jalar juga? Coba tuliskan di komentar ya. Siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Jangan tunggu tubuh lemas dulu baru mencari solusi. Mulailah dari sekarang dengan memasukkan ubi jalar ke dalam pola makan harian. Mudah murah, tapi manfaatnya besar. Terima kasih dokter. Tapi kita belum selesai. Setelah ini kita akan bahas satu cemilan yang hangat lembut dan bisa bantu atasi nyeri sendi secara alami. Dan ya, ini cemilan manis khas Indonesia. Tetap bersama kami. Setelah jeda ini kita akan lanjut dengan kolak labu kuning, penenang sendi penjaga daya tahan tubuh lansia. Bapak Ibu kita sudah membahas 4 makanan yang luar biasa. Tapi sekarang kita masuk ke sesuatu yang manis, lembut, dan sering disajikan saat bulan puasa. Tapi siapa sangka dibalik, rasanya yang manis ada manfaat besar untuk sendi dan daya tahan tubuh. Betul sekali Raka. Kita berbicara tentang kolak labu kuning. Makanan yang sering dianggap sebagai hidangan biasa, tapi diam-diam menjadi sahabat terbaik bagi persendian lansia. Wah, saya jadi penasaran dok. Kenapa kolak labu kuning bisa disebut sahabat sendi? Karena labu kuning mengandung beta-karoten yang tinggi, yaitu senyawa alami yang diubah menjadi vitamin A oleh tubuh. Ini penting untuk mempercepat regenerasi sel, meningkatkan imunitas, dan memperkuat jaringan tubuh termasuk sendi. Banyak lansia yang mengeluh lutut nyeri naik tangga, susah duduk lama pegal. Apakah itu termasuk gejala yang bisa dibantu dengan labu kuning? Tepat. Di usia lanjut, tulang rawan di sendi mulai menipis. Antioksidan dalam labu kuning seperti karotenoid bisa membantu melawan peradangan yang menyebabkan nyeri dan kekakuan. Jadi bukan hanya enak dan manis tapi juga punya sifat antiinflamasi. Betul. Dan bukan itu saja. Labu kuning juga mengandung vitamin E, magnesium, dan serat larut. Kombinasi ini sangat baik untuk jantung, sistem kekebalan, dan juga pencernaan. Saya jadi berpikir selama ini banyak orang memilih makanan yang keras berlemak atau manis berlebihan. Padahal makanan selembut kolak bisa jadi pilihan yang jauh lebih sehat. Setuju. Tapi perlu dicatat kolak labu kuning hanya sehat kalau diolah dengan cara tepat. Nah ini penting dok. Tolong jelaskan cara membuatnya yang aman untuk lansia. Gunakan santan encer saja, hindari santan kental. Gantilah gula pasir dengan gula aren secukupnya, lebih ramah bagi metabolisme tubuh. Dan tentu saja jangan menambahkan topping manis lain. Jadi tetap enak, tetap wangi, tapi jauh lebih menyehatkan. Betul. Santan sendiri juga mengandung lemak rantai sedang yang mudah dicerna dan membantu penyerapan vitamin. Tapi ingat, semuanya harus dalam jumlah wajar. Bapak Ibu bayangkan, hanya dengan semangkuk kecil kolak labu kuning di sore hari, Bapak Ibu bisa bantu sendi lebih lentur, tubuh lebih hangat, dan tidur lebih nyenyak. Dan ini bukan hanya teori. Banyak pasien saya yang sebelumnya sulit bergerak di pagi hari, merasa sendinya berkarat, tapi setelah rutin konsumsi labu kuning,
mereka merasa lebih ringan, lebih leluasa. Wah, ini bukan cuma soal makanan ya, tapi soal kualitas hidup. Benar sekali. Karena nyeri sendi itu seperti rantai. Kalau dibiarkan bisa mengurangi aktivitas, lalu menurunkan daya tahan tubuh, lalu mempercepat penuaan. Dan labu kuning juga membantu pencernaan ya dok? Betul. Serat larut di dalamnya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi risiko sembelit masalah yang sangat umum pada lansia. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu suka makan kolak? Atau punya resep kolak keluarga yang unik? Yuk tuliskan di kolom komentar. Kami sangat senang membaca cerita dari berbagai daerah. Jangan anggap remeh kolak. Kalau diolah dengan cara yang benar, ia bisa menjadi teman sejati bagi kesehatan di usia lanjut. Terima kasih dokter. Tapi tunggu dulu, kita belum selesai. Setelah ini kita akan bahas satu cemilan sederhana mungkin yang paling murah dari semua, tapi efeknya luar biasa, bantu pencernaan, jaga kolesterol, dan bantu tidur lebih nyenyak. Jangan kemana-mana karena kita akan ungkap rahasia terakhir singkong kukus daun pandan, penambah energi dan penenang alami untuk tubuh dan pikiran. Nah Bapak Ibu, kita sampai di bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini. Dan cemilan yang satu ini mungkin adalah yang paling sederhana, paling mudah didapat, dan paling murah. Tapi justru itulah jebakan paling besar, karena sering dianggap tidak penting. Ya, kita akan bicara tentang singkong kukus dengan daun pandan. Kedengarannya biasa, tapi saya sebut ini sebagai cemilan penenang dan penguat bagi lansia. Saya jadi penasaran dok, kenapa singkong bisa disebut penenang? Karena singkong mengandung pati, resisten sejenis serat yang tidak dicerna langsung oleh tubuh, tapi memberi makan bakteri baik di usus. Ini penting untuk kesehatan pencernaan, daya tahan tubuh, dan juga keseimbangan hormon yang mempengaruhi suasana hati dan kualitas tidur. Jadi tidak hanya bantu buang air besar, tapi juga bantu tidur nyenyak. Betul, ditambah dengan daun pandan yang dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai penenang alami. Aromanya membantu menurunkan kecemasan dan membuat tubuh lebih rileks. Wah, jadi cocok sekali untuk Bapak Ibu yang sering merasa gelisah di malam hari atau sering terbangun tanpa sebab. Sangat cocok. Selain itu, singkong juga sumber energi yang baik. Karbohidratnya dilepaskan perlahan, tidak memicu lonjakan gula darah, dan memberi tenaga tahan lama. Cocok untuk lansia yang butuh tenaga, tapi harus jaga kadar gula darah ya. Betul sekali. Apalagi singkong juga mengandung vitamin C dan saponin, senyawa antioksidan dan antiinflamasi ringan yang membantu memperkuat daya tahan tubuh dan meredakan nyeri sendi. Cara penyajiannya juga sangat mudah ya dok? Sangat mudah. Kukus singkong bersama beberapa lembar daun pandan. Tidak perlu gula, tidak perlu santan. Nikmati hangat-hangat di pagi atau sore hari. Bapak Ibu coba bayangkan. Hanya dengan sepotong singkong kukus tubuh terasa lebih hangat, pikiran lebih tenang dan malam jadi lebih nyenyak. Tidak perlu pil tidur, cukup dari dapur sendiri. Saya punya pasien di Banyuwangi usia 72 tahun. Dulu sering gelisah malam hari, bahkan sampai butuh obat tidur ringan. Tapi setelah rutin konsumsi singkong pandan tiap sore, tidurnya jauh lebih nyenyak. Tidak perlu obat lagi. Itu cerita yang luar biasa, dan mungkin Bapak Ibu yang menonton pun punya pengalaman serupa. Jeda sebentar. Kalau Bapak Ibu masih menyimak sampai di sini, tuliskan di komentar angka 1 jika merasa kontennya bermanfaat, atau 0 jika belum sesuai harapan. Jangan ragu, kami ingin terus memperbaiki. Ingat Bapak Ibu, menjadi tua itu takdir. Tapi menjadi sakit-sakitan lemah dan bergantung pada orang lain itu bisa dicegah. Dan kita bisa mencegahnya hanya dengan mengubah kebiasaan kecil, termasuk dalam hal cemilan sehari-hari. Daun kelor ketan hitam kukus bubur, kacang tunggak ubi jalar panggang, kolak labu kuning dan singkong kukus pandan. Semuanya adalah kekayaan pangan lokal Indonesia yang sering dianggap remeh. Padahal inilah rahasia awet muda di usia senja. Bapak Ibu jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal bahaya. Mulailah dari dapur, dari pasar tradisional, dari sepiring cemilan sederhana yang ternyata bisa memperpanjang kualitas hidup. Dan percayalah, tidak ada kata terlambat untuk memulai.
Setiap suapan sehat hari ini adalah investasi untuk tubuh yang lebih kuat besok. Terima kasih banyak Bu Dokter. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah setia menyimak sampai akhir. Tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas, bukan dengan obat mahal, tapi dengan makanan Indonesia yang murah, sehat, dan penuh harapan. Sampai jumpa. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang penuh berkah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersama kami di Senja Fit.